Hari ini kita podcast bersama Hendra Pianoman, seorang musisi yang luar biasa. Yang seperti yang dilihat sekarang, gue terlahir dengan keadaan yang blind. Dan gue baru menyadari itu waktu gue main kucing-kucingan, kok orang lain selamat gue bonyok gitu. Jadi, terus lo dulu menuduh gue tukang nggak? Oh. Musik itu adalah universal, bahasa universal, mengungkapkan kedamaian, toleransi, cinta kasih. Musisi di Indonesia yang lu pengen bisa kolaborasi itu siapa saat ini? Gue nggak tahu dari dulu pengen ngiringnya Agnes Monica. Agnes Monica. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Bro Hendra, apa kabar? Yes, baik bro. Beliau adalah tokoh inspirasi saya dan acara podcast ini pun terjadi karena atas ide beliau. Beliau adalah seorang musisi yang luar biasa. Akhirnya bikin podcast juga. Mana gue yang ngusulin belum bikin apa-apa. Belum, tapi pasti kan lo pasti bakal bikin juga. Akan. Iya. Bro, bisa sedikit cerita nggak tentang masa kecil lo? Masa kecil, ya yang seperti yang dilihat sekarang, gue terlahir dengan keadaan yang blind. Dan gue baru menyadari itu waktu gue main kucing-kucingan, kok orang lain selamat gue bonyok gitu. Jadi orang lain lari-lari nggak apa-apa, kok gue nabrak mulu gitu. Terus baru gue menyadari bahwa gue nggak beda dari yang lain. Terus mama gue emang cerita gitu. Terus dari situ gue sempet terdiam sih. Terus kayak lebih punya kesadaran untuk milih main yang lebih aman. Dari situ ya gue lebih seneng ke suara-suara lah gitu, kayak suara-suara alat musik, suara-suara benda-benda, kayak mengeksplorasi auditori gitu loh. Jadilah seperti sekarang bermusik gitu. Mau nanya nih, ini kan kalau biasanya kan di masyarakat kan banyaknya orang berpikir bahwa disabilitas ternyata tuh banyaknya menjadi, mohon maaf, tukang urut atau ngebantu itu. Lu kok kenapa bisa memilih jadi musisi? Sebenarnya gue terinspirasi sama Stevie Wonder dulu kan, yang ngajarin musik aku tuh pertama sebenarnya Pak Ade gue ya, paman gitu ya. Dia cerita bahwa di luar sana tuh yang blind tuh bisa jadi musisi semendunia ini gitu. Terus gue kayak apa ya, kayak pingin juga ya kayak dia. Waktu itu kondisinya gue udah bisa main gitar dikit-dikit. Terus maksudnya ya gue juga mikir gitu, sekecil gue udah mikir ya tapi modal lo main gitar kagak cukup gitu untuk, tapi kan gue bisa belajar gitu. Kayak dari situ gue jadi kayak, mungkin kalau bahasa anak gaul sekarang mungkin mengafirmasi diri untuk bisa jadi keren gitu. Tapi mungkin dengan gaya anak kecilnya mungkin ya pokoknya gue belajar lebih kritis sama musik dari situ sih. Terus kan gini, gue dari dulu tuh keras sih karena kakek gue kan tentara ya. Jadi gue emang udah terbiasa disiplin, termasuk mengoptimalkan waktu kayak belajar, latihan kayak gitu tuh. Jadi benar-benar optimal. Ya itu yang jadi modal gue untuk bisa akhirnya jadi musisi sampai sekarang gitu. Waktu sekolah kan kebanyakan kalau musisi kan ada yang kayak baca, mohon maaf ya bro ya, ini gue maaf sekali. Gak apa-apa. Kan banyaknya kan ada baca not balok gimana. Nah lu mengatasi segala hal itu gimana bro? Nah di Braille itu sebenarnya ada not Braille, tapi sebenarnya itu tuh lebih similarity-nya dengan not angka. Sebenarnya kalau not balok itu kan grafikal ya, jadi nada yang tinggi dia pasti ada di grafik yang paling tinggi di para nada yang keberapa kayak gitu. Nah kalau di Braille itu sama sejajar, jadi sama dengan not angka, tapi ya lumayan lah itu jadi alat bantu. Nah gue lebih seringnya di sini aja. Jadi kadang-kadang gue bisa sebutin itu para nada keberapa kayak gitu-gitu. Ya ketika gue mau konversi, memang ada, dulu belum ada teknologinya, tapi sekarang udah ada teknologinya. Kalau dulu gue minta tulisin sama orang, misalnya gue bilang kunci G, sekarang para nada garis kedua, garis keberapa, terus spasi keberapa gue sebutin, misalnya notnya 1/4 kayak gitu. Gue rela susah payah sih dulu. Kalau sekarang ada teknologinya. Lu lebih banyaknya membayangkan auditory recording di otak, di imajinasikannya berarti audio ya bro ya. Iya dong. Itu sebenarnya
dipaksa sih sama keadaan. Jadi ketika gue nggak punya pilihan visual ya berarti gue mengoptimalkan di situ, karena termasuk gue kayak ngapalin jalan, kayak misalnya mau ke rumah lo nih misalnya, gue inget banget rumah lo tuh ada misalnya ada apa sih, hiasan pintu yang gantung kelontang, ntar kalau udah deket udah ada suara itu berarti itu udah pas rumahnya dia. Itu tuh jadi kayak bikin tanda-tanda yang bisa dibuat kita sendiri kayak gitu. Kayak dulu gue kalau ke daerah Cimahi itu ya, kalau naik angkot, kalau udah sampai Cimindi itu pasti ada bau kue mari, ada pabrik itu kan di situ. Jadi kayak tanda buat aku gitu loh. Kita sedikit ya perkenalan kita kan sekitar 2 tahun yang lalu kan kita ketemu di sebuah klinik pengobatan. Dulu lo sakit apa dulu? Kalau gua sakit otak sih. Enggak lah, di situ saya komunitas sebenarnya. Iya. Gua kan seneng. Kok jadi gue yang nanya ya? Ini namanya kita simbiosis. Oh, iya. Mutualisme. Oke, jadi di situ ada komunitas kesehatan kan, gue sering ke situ dan kebetulan yang punya klinik juga teman baik juga, Kang Noval ya, jadi gue sering ke situ. Gue pernah gitu. Terus ada lu kan. Nah, pada saat itu kan lu. Terus lo dulu menuduh gue tukang nggak? Ah? Dulu menuduh gue terapis nggak di situ? Oh. Taunya gue pasien penderita juga ya? Pasien penderita, iya. Lu kan pada saat itu kan recovery dari kena stroke kan, ya kan. Jadi yang belum silahkan. Ya, gue lihat di situ kan tuh ada perjuangannya dari pertama kali gue pernah dengar cerita lu stroke itu kan. Wah, dari lu nggak bisa bangun dari ranjang. Gila itu bro, gue merasa rabis banget lah gue. Jadi maksudnya gimana sih? Lo bayangin nggak sih kalau lo udah nggak bisa ngelihat, terus lo nggak bisa jalan, nggak bisa bangun? Iya. Itu tuh gimana ya? Lo mau sehebat apa mental lo untuk bisa ngalahin itu gitu? Ya, gue kan dengar cerita lu dari ranjang, pertama kali lu belajar jalan pun sulit ya. Sulit karena kan rawan kalau nabrak gimana? Kalau nabrak jatuh karena keseimbangannya kan kurang. Itu yang bagian tubuh yang sebelah kiri ya. Kiri ya. Nah, tapi otak kiri enggak kok. Otak kiri enggak kan? Otak kanan juga. Nah, lu kan sekarang sampai bisa ngelatih jari-jari lu itu dari latihan sendiri kan tiap hari kan. Pertama gue pakai jasa fisioterapis juga, tapi kayak gue curi gini ilmunya, kayak gue inget bener yang sama dia di treatmentnya apa, terus gue kayak nanya, ntar minggu depan latihannya apa sih, terus kalau habis minggu depan apa, jadi kayak udah gitu gue nggak kepanggil lagi. Lu latih sendiri kan? Latih sendiri. Iya. Karena sebenarnya kalau ngandelin mereka juga kan seminggu sekali doang kan, ya mahal lagi kan. Iya. Itu tuh benar-benar menguras tabungan sampai ATM berdentang bro. Iya. Dan banyak orang nggak tahu kan bahwa saya pernah minta tolong ke Anda waktu itu di perjalanan di mobil untuk ngebantuin saya bikin lagu mengungkapkan isi hati saya yang dari puisi bro. Nah, benar keren. Rupanya lo punya jiwa mellow juga ya bikin puisi ya. Iya, gue juga nggak nyangka loh. Gue pikir gue teroris loh. Defaultnya antagonis itu ternyata lo punya sisi mellow juga gitu. Ya, manusia kan selalu ada punya banyak sisi ya di tubuhnya ya. Tapi gue sebenarnya lagi nyari sisi antagonis gue sih, nggak ketemu. Ada sih, menyebalkan. Anjir. Tapi waktu itu thank you loh. Walaupun dengan segala masalah di lu, stroke, lu bisa sampai ngeberesin lagu gua sampai rilis. Nah, itu prosesnya gimana sih yang dari sisi lu? Jadi sebenarnya gue terpacunya gini, waktu gue kan rutin nih tiap tahun tuh ke Thailand nganterin yang Blind Music Festival. Pertama gue memang jadi pengisi, tapi lama-lama gue jadi kayak tim seleksi Indonesianya kan gitu kan. Jadi gue udah bukan sebagai performer lagi, jadi kayak officialnya gitu yang. Nah, waktu 2018 itu kan baru beberapa bulan gue kena, masih jalan masih dipapah kayak gitu kan, lo tau kan repot gue jalan seperti itu kan. Nah itu tuh tiba-tiba ada Prudential Malaysia yang tiba-tiba nyuruh gue bikin musik. Dia belum tahu kondisi gue, terus tapi gue ngomong, tapi maaf saya belum bisa main piano lagi sekarang. Terus gue cerita, terus dia mikir, gak apa-apa, saya butuhnya musik kreasi dari otak kamu, jadi bukan tangan kamu yang harus main live gitu. Ya, gue mikir kan, ini kan bisa one hand piano juga bisa, kalau direkam pakai komputer bisa gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin bedanya yang harusnya selesai 2 hari jadi 5 hari kayak gitu sih.
tapi kan itu bukan berarti nggak bisa dibikin gitu loh bro. Iya. Nah dari situ gue kayak tumbuh lagi kepercayaan diri gue, orang masih nganggap gue punya kemampuan di musik, maksudnya itu tuh nggak serta-merta menghilangkan karena untungnya gue arranger. Coba kalau gue cuma pemain piano, kucing juga mungkin nggak akan nyium kaki gue. Lu tuh pernah banyak kerja sama musisi-musisi Indonesia kan? Pernah yang orkestra kan? Adalah. Iya kan? Ada, pasti ada. Dan gue lihat YouTube channel lu juga dulu banyak main piano, musiknya jazz. Tapi ternyata bukan di jazz aja, lu semua. Apa aja sih? Apa aja kan? Apa aja yang jadi duit? Lu pernah bikin lagu apa aja bro? Ya mungkin untuk ini ya sebagian kecil ada di YouTube aku, ya pergi ke YouTube aku aja. Ada biar ada yang sampai lu pernah bikin lagu gospel kan? banyak lagu-lagu itu, ada 250 lagu. Itu tuh ya memang kalau kita bicara toleransi, gue toleransi yang nggak terbantahkan sih, gue udah melakukan. Iya. 250 lagu loh, bukan sedikit. Iya. Dan gue enjoy, memang gue benar-benar musik itu adalah universal, bahasa universal, mengungkapkan kedamaian, toleransi, cinta kasih, saling menghormati, banyak pesan di situ kan. Iya, luar biasa sih itu perkembangan. Ya gue lihat posisi lu sekarang dengan, mohon maaf ya, dengan lu bangkit dari awal-awal lu di papa, sekarang sampai bisa Udah masih nakal lagi sih. udah nakal lagi. Udah bisa berenang lagi. Lu udah mulai berenang lagi? Bisa. Cuman kalau jangan tanya lu gua nabrak nggak berenangnya, kalau itu nggak ada bedanya, dulu dengan sekarang sama aja gitu. Kadang-kadang bikin orang mangkal. Ya, hati-hati dong berenangnya, jangan nabrak-nabrak. Justru itu bro, atau dipakai dong matanya. Justru itu mbak, gue bilang gitu. Lu misalnya seperti duduk di kursi ini. Ini cara lu mengetahui posisi mic segala setelah disentuh itu ada seperti rekaman atau pemetaan. Ya ingat aja tadi. Jadi sebenarnya untuk yang blind ini memang banyak harus ingat sih. Bahkan dulu gue sebelum ada komputer bicara, komputer yang pakai software itu, yang pembaca layar, dulu gue udah ngerjain musik juga, namanya pakai MC500. Itu bener-bener panahnya gue hitung. Jadi kalau misalnya mau quantize itu berapa kali pencet panah ke bawah kayak gitu, gue rela ngitung demi gue bisa ngerjain juga. Jadi ketika orang-orang melihat seperti kalian bisa ngerjain, gue juga bisa gitu. Jadi sebenarnya masalah cara aja dan trikinya itu loh. Iya. Dan terus gue juga tahu lo tuh belajar lagi soal teknologi, pemakaian handphone. Jadi gini loh, tunanetra itu rawan merepotkan orang. Kan sebenarnya tiap orang juga nggak mungkin lepas dari bantuan orang kan. Iya. Tapi apalagi orang-orang kayak aku gitu kan. Misalnya kalau kita nggak belajar teknologi, masa apa-apa minta dibacain. Misalnya ada WhatsApp bisa dibacain, atau ini uang berapa ya gitu, minta diliatin gitu. Gimana kalau ngebohongin? Pernah berarti ya dulu mungkin pernah. Ada ya. Berarti bullying di masyarakat juga masih ada ya? Ada. Jadi kadang-kadang kan kembali lagi, kadang-kadang dia sebenarnya orangnya nggak gitu, tapi lagi kepepet, akhirnya dia ngelihat, wah ini nggak lihat nih makanan empuk nih, bisa di ini nih. Tapi aku gini, dulu pernah ceritanya lucu sih. Aku naik taksi kan, gue juga bingung ini duit nih gocap apa 20.000 ya, gue bilang gitu kan. Gue caranya kasih dulu yang menurut gue 20.000 kan. Terus tiba-tiba, mas ini uang berapa sih? Terus dia harusnya kan kalau nggak diliatin ya diliatin aja, nggak usah ditarik dari tangan gua kan. Terus dia tarik kan gitu, gua nggak lepas, ya udah lihat aja berapa ini, sekian. Sebenarnya gua ngelihat sebenarnya dia orang baik, cuman nggak biasa kayak gitu, jadi dia kayak ada ragu. Oh berarti sebenarnya ini uang segini, gua tuker lagi lah sama yang lain, berarti yang ini yang bener. Jadi tetap pakai trik juga. Jadi dari intonasi suara itu terkadang kadang-kadang emosi orang ya. Harusnya yang blind itu lebih peka sama itu, karena dunianya dia dipaksa, dunianya auditif. Ya kan? Ya. Sayang kalau nggak itu dioptimalin. Lu juga gua dengar lu juga mengajarkan kan di sekolah disabilitas di Bandung kan? Bukan sebagai guru, tapi sering dipanggil atau dikontrak ngajar pada saat dibutuhkan skill tertentu, misalnya tentang recording, musik, atau TIK. TIK itu apa sih? Nah ini ya, pokoknya teknologi. Teknologi. Jadi seorang disabilitas pun
itu harus zaman sekarang harus bisa beradaptasi ya. Iya, beradaptasi. Kayak ketika lo pakai Office 365, lo pakai Zoom, pakai apa, ya turunan juga harus bisa. Terlebih turunan yang lagi kuliah, yang lagi kerja WFH gitu kan, emang nggak boleh jadi karena tunanetra terus tiba-tiba langsung jadi kayak tidak mengikuti sistem gitu kan. Lu juga pernah buka kelas motivasi kan, Bro? Iya. Ceritain dong dikit dong. Enggak, sebenarnya aku sering di kayak kantor pajak, terus kayak Bank Mandiri yang suka manggil aku ngasih motivasi, tapi sebenarnya aku juga bingung sih, mungkin ya pada dasarnya setiap orang perlu dimotivasi kan. Malah kadang-kadang pernah aku motivasi orang, sebenarnya aku juga lebih butuh motivasi. Ya mungkin mereka lihat dari sisi perjalanan dan experience aku di kesulitan-kesulitan aku kan. Jadi mereka mau itunya gitu. Pernah kayak Prudential juga undang aku untuk bicara. Tapi tentu yang aku bicarakan hal yang aku kuasai. Tapi yang dicari adalah motivasinya gitu. Bukan karena Prudential terus gue jadi ngomongin soal insurance atau soal itu, enggak. Tapi gue tetap ngomongin soal profesi gue, hidup gue gitu. Tapi kan yang diambil benang merahnya adalah sebenarnya dalam keadaan apapun kita bisa tetap berkembang. Oke. Gua tuh kan cocok sama lu tuh ada sesuatu ya, Bro. Walaupun mohon maaf, lu tuh membuktikan ke gua bahwa orang yang mohon maaf tidak bisa melihat. Lo banyak maaf-maafan mulu. Karena gua Nggak rasanya seberdosa itu kan lo gitu. gua dosa anjir. Gua ini dosa. Gua ini sesat. Oke. Apa-apa? Gimana? Gua ini dosa. Sesat. Bukan yang tadi. Lu walaupun tidak melihat, tapi lu tuh sama gua tuh sukering ngobrol soal pengetahuan. Oh, Lu tuh senang baca buku, gimana cara baca bukunya? Lu tuh kadang-kadang berdebat teh sama gua teh keras. aku lumayan, pokoknya sebulan tuh bisa 15 buku aku baca. Contoh kayak misalnya buku Yuval Noah Harari itu kan tebal-tebal tuh. Oke. Itu aku yang Homo Deus, terus Homo yang Sapiens Sapiens. itu udah aku baca semua. Mm-mm. Terus kayak novel-novel tuh kayak yang dari yang kayak Sidney Sheldon, Agatha Christie, atau yang lain-lain juga aku baca, atau kayak self improvement kayak Mark Manson, Anthony Robbins itu aku baca juga. Itu berarti nggak apa-apa. Sini, gua ambilin. Nggak apa-apa. Ini biasa. Enggak sih ya? Oke. Berarti kalau kita kan sering ngobrol tuh soal kehidupan, soal filsafat. Lu mau minum dulu nggak, Bro? Nah, gampang. Nggak minum ya lah. Nyangges. Ya, coklat, Bal. Emang harus bunyi ya minumnya. Oh iya dong, supaya kelihatan. Ini mic-nya bagus, Bro. Kita banyak ngomongin soal kehidupan. Bagi lu, kita dilahirkan itu untuk apa sih? Kali-kali ya. Sebenarnya gue mau jawab yang menurut gue. Ya menurut lu lah. Gue yang sebagai yang antipati atau gue yang sebagai yang berpikir ini. Kadang-kadang gue pernah juga berpikir sebenarnya kita dilahirkan itu hanya ngejalanin siklus aja. Oke. Benar kan? Benar. Seolah-olah kita tuh melakukan sesuatu, padahal itu siklusnya gitu aja, kayak pohon dari tanah tumbuh, akhirnya gugur di tanah gitu kan, ya kembali bolak-balik kayak gitu kan. Sebenarnya seolah-olah kita berkehendak, padahal kita hanya ngejalanin siklus. Ya. Tapi kan kalau yang dicerita lu ini, berarti kalau siklus orang tuh hidup, napas, nunggu mati. Iya. Tapi kalau gua lihat di hidup lu hidup, berkarya. Makanya gue kalau lagi kayak pesimis, kan ada saat-saat kita kayak down, udahlah jalanin aja. Nah itu gue pasti berpikirnya kayak gitu. Tapi ketika gue jadi lagi semangat atau lagi pengen growing gitu, sebenarnya kita kita punya apa ya? Kita ini loh, kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Iya. Iya kan? Melalui banyak hal yang kita lakukan ya yang bermanfaat lah. Makanya kalau menurut gua gitu, habit itu is human vehicle. Habit is human vehicle. Jadi manusia itu punya kebiasaan-kebiasaan yang akan menyeret dia ke titik tertentu.
Kalau kebiasaan kita negatif, ujungnya lihat aja pasti negatif. Misalnya kita jadi pemarah, pencuriga, penghujat, ya kan. Ntar kayak pandemi ini kita cuman bisa komplain, ya kita nggak dapat apa-apa selain kekesalan dengan apa yang nggak sesuai menurut kita. Tapi kalau kita kreatif, kalau kita punya sisi kreatif, pasti kita jadi sesuatu. Jadi apapun bencana aja bisa jadi kreatif. Dalam keadaan bencana ada aja OKB kan. Iya. Jadi itu orang yang berpikir. Jadi dari sisi negatif pun, jika kita bisa merubah sudut pandang, itu bisa menjadi hal yang positif dan menjadi bahan bakar semangat juga. Kalau kata gue ya, desain otak itu bukan untuk komplain, tapi untuk cari solusi, untuk kreatif, untuk berpikir. Jadi dalam keadaan apapun, kalau kita pakai otak kita untuk berpikir dan cari solusi, ada aja. Iya. Iya kan? Nah makanya gue sih pingin mengarahkan pemikiran gue ke sana. Makanya kayak ketika gue bangkit dari sakit gitu, gimana caranya supaya gue tetap dapat duit, kayak gue dia belajar macam-macam lagi, terus tetap ngaransmen dengan cara gue sendiri kayak gitu kan. Lu kuliah lagi kan? Jurusan apa ya sekarang teh? Komunikasi. Jadi kalau lihat dari perjalanan hidup lu, belajar. Jadi percaya nggak gue maba? Hah? Maba apa? Dia dulu mahasiswa baru. Muka gue unyu enggak kan? Ya muka lu sih lebih muda dari gua sih. Tapi jiwa gua lagi unyu nih karena maba. Iya. Lu punya semangat. Nah itu yang gini loh bro. Kalau gua ada pertanyaan formnya di situ waktu daftar kenapa lu kuliah lagi, gua ingin ada form yang jawabannya menjaga kewarasan. Karena gini semua orang tuh stres sekarang kan, kayak kerjaan jungkir balik, terus tiba-tiba dilempar ke titik terendah kayak gitu kan, kayak gua gitu. Nah kalau gue nggak alihkan ke berpikir yang bermanfaat, gue bisa jadi stres Nah makanya daripada gitu mendingan belajar lagi. Dan lu tuh bisa mengambil yang ilmu pengetahuan menjadi realita kehidupan. Itu yang orang kadang-kadang kan belajar yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah lu milihnya gimana bisa sesuatu yang sesuai itu? Karena sebenarnya musik sama komunikasi itu hal yang berkaitan. Kayak ilmu komunikasi itu tempat kita nge-market diri sendiri, tempat kita jual diri itu dengan komunikasi yang bagus. Bahkan kita bisa bantuin jualin orang maksudnya. Jadi komunikasi bisa disebut juga personal branding. Bisa banget. Bisa banget. Dan gue punya potensi di situ gitu. Jadi sesuatu yang berbeda dikit itu bisa menjadi kualitas atau kemenangan untuk bisa. Sebenarnya apa-apa tuh bisa disambungin. Ya kan? Asal kita tahu nyambunginnya aja. Kalau kata Yuval Noah Harari kan, manusia tuh sering menganggap nggak bisa itu karena dia nggak tahu caranya gitu loh. Iya. Berarti di hidup tuh belajar, menerapkan, belajar lagi, menerapkan lagi. Jadi yang penting itu habis belajar tuh harus ada implementasinya. Kalau nggak ada juga akan jadi apa-apa sih. Sok berapa banyak buku yang kita udah baca. Pertanyaannya adalah dari situ dapat apa gitu. Berarti daripada lebih banyak berretorika, mendingan lebih banyak berlaku guna lah. Iya. Iya kan? Iya betul. Dan lu makan banyak melakukan di kehidupan kan? Ya gue berusaha, ada yang gue implementasikan. Gue masih banyak cita-cita gitu. Kayak ke depan gini ya, kayak tunanetra itu harus jadi pelaku teknologi. Misalnya mereka memanfaatkan gadgetnya itu untuk cari duit, untuk jualan online, untuk macam-macam lah. Iya. Gitu loh. Itu tuh harus banget karena kan nyatanya sekarang pekerjaan-pekerjaan tuh udah beda gitu. Semuanya itu banyak yang pakai platform digital gitu. Gue mau nanya nih bro, musisi di Indonesia atau di dunia yang lu pengen bisa kolaborasi itu siapa saat ini? Oh banyak sih. Contoh, kasih aja 5. Gue nggak tahu dari dulu pengen ngiringnya Agnes Monica. Agnes Monica. Karena suaranya atau kemampuan skillnya. Gue tuh kayak apa ya, gimana ya? Gue tuh kayak nangkep secara spirit itu dia punya semangat yang luar biasa, kayak punya ini loh. Gimana ya, auranya tuh kayak yang ya dia tuh benar-benar jadi diri sendiri gitu. Ya kan? Tanpa memakai topeng berarti. Tanpa, ya dia gitu cara ngomongnya dia kan
lugas kayak gitu. Terus dia tuh perfect gitu, kalau bikin apa-apa perfect kalau menurut gua, dari manajemen, dari apa gitu. Perfeksionis. Terus siapa? kalau misalnya arranger, gue suka Mas Yovie Widianto karena dia gini, dia tuh sebenarnya kemampuan musiknya jauh di atas itu, tapi dia untuk industri dia ya begitu gitu. Ya maksudnya kalau untuk cari duit, kalau untuk terkenal ya cukup segini. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu skill yang kita hambur-hamburkan untuk menuju ke famous, nggak perlu. Kadang-kadang kita nggak usah pakai skill, biasa aja gitu, malah itu yang laku gitu. Nah, gue banyak belajar di situ. Jadi biasa kan kalau anak muda baru tahu jazz kayak gitu kan, apa-apa di jazzin kayak gitu. Tapi kan bukan berarti itu tuh perlu. Kadang-kadang nggak perlu, malah orang lain nggak ngerti gitu. Jadi kalau kita bicara pop, ya bermain pop lah yang manis kayak gitu. Itu tuh keren banget. Mungkin kalau di baratnya Yovie Widianto tuh kayak David Foster sih. David Foster tuh permainannya gila, tapi dia untuk lagu-lagu yang membuat orang lain terkenal tuh ya skillnya nggak dikeluarin semua gitu, dikit doang yang dikeluarin gitu. Itu perlu kayak belajar emosional kita redam untuk musisi tuh ya gini loh. Ya gue tahu lo punya skill gitu, tapi ya itu nggak perlu kayak gitu loh. Emang lu mencari apa kesempurnaan dalam sebuah komposisi? Ya sempurna sendiri ada ininya sih, ada ranahnya kalau kata gua. Sampai sempurna di pop ya wilayahnya pop gitu. Ya kan gitu kan. Sebenarnya sempurna sendiri tergantung konteksnya. Kan kita bicara dalam sempurna dalam ketidaksempurnaan, sebetulnya kan nggak ada yang perfect kan gitu kan. Lu kalau pernah dapat penghargaan apa aja sih? Ya Banyak kalau kan ya? Ya kalau piala-piala sih ada banyak, beberapa di bermusik lah gitu. Terus sama sebenarnya udahlah itu mah ya lumrah lah kalau orang bermusik, masa kalau berkompetisi pasti punya penghargaan gitu. Tapi apa ya gue nggak itu yang gue cari sih sebenarnya sih. Gue lebih senang ke apa ya mengeksplor sesuatu aja kalau bermusik. Kayak misalnya siapa aja pelanggan gue, siapa aja yang pernah gue layani kayak gitu, itu lebih menyenangkan daripada penghargaan itu sih. Karena ada yang pesan juga dari Belanda, dari Amerika, ada juga yang pesan. Yang langganan tetap tuh yang dari Malaysia dulu ada Six Cent Band, itu gue sering kerjain. Terus kayak Era Jazira, dia bintang film ya kalau nggak salah. Itu juga soundtracknya waktu itu aku yang ngerjain musiknya. Itu bisa cari semua di YouTube lah ya. Ada sih sebagian kecil, ada yang belum diupload juga sih. Lu udah berkeluarga belum, bro? Udah. Kelihatannya belum. Kelihatannya masih muda sih, lu muda dari gue. Gila, lo menghina lo. Kan gue mukanya boros karena terlalu banyak mikir. Tapi lu pinter sih, gila. Kalau itu mah kepastian. Bukan tagabur, sombong. Iya. Boleh cerita sedikit tentang anak lu nggak, bro? Anak gue, apanya nih? Anak gue belajar komputer sama gue. Tapi kan dia juga bernyanyi juga kan? Dia bermain piano, dari beberapa gue kursusin piano. Terus dia udah bisa nge-explore sendiri, pernah punya murid juga sekali. Terus dia seneng nyanyi, tapi dia kayaknya dia belum berani speak up sih, dia masih malu-malu kayak gitu. Agak introvert Aura, tapi dia pasti, gue percaya dia akan berkembang sih. Ada waktunya lah. Iya. Bro, ini sih cerita lu pernah cerita ke gue, cuman gue pengen orang-orang nggak tahu waktu Aurel lahir. Perasaan lu gimana? Dulu kan lu pernah cerita. Sempet takut juga sih pertama gitu, maksudnya gimana juga. Gue yakin bahwa gue blind itu bukan dari genetik kan gitu ya. Tapi sempat terpikir juga kan, sebenarnya tiap orang juga mungkin waktu anaknya lahir agak ada juga ketakutan, karena gue sendiri yang blind bukan dilahirkan dari orang yang blind kan gitu kan. Nah apalagi yang walaupun gue tahu gue tuh bukan secara genetika begini gitu, tapi tetap aja ada kekhawatiran, sampai gue cek ke dokter, nanyain, terus kayak ngetes sendiri, kayak misalnya ada lampu gue gitu, terus dia melengos gini, oh berarti benar sih lo. Kayak benda dibanting dikaget, oh berarti kupingnya. Pas pertama kali ngegendong anak, perasaannya gimana? Iya kayak hadiah aja gitu loh, kayak iya ada kayak gini, lucu. Perasaan
luar biasa ya. Luar biasa sih. Thank you lo udah sharing banget lo ini. Weh, ya sama-sama. Iya, lo kan di Bandung bisa dibilang kan aktif di dunia disabilitas. Sebenarnya aktif secara beneran aktif sih enggak, tapi sering terlibat lah gitu. Karena bukan sebagai pengurus atau apa gitu enggak sih aku. Iya, sebagai single fighter kan. Iya gitu lah. Yang lo inginin dari pemerintah untuk disabilitas di Indonesia gimana sekarang? Sebenarnya sekarang udah banyak perkembangan sih, kayak pemerintah udah membangun beberapa jalan yang lebih aksesibel, kayak jalan-jalan yang bahaya parit-parit gitu udah berkurang walaupun masih banyak. Kan berapa kali gue celaka juga, kayak depan UPI tuh gue pernah celaka itu kejebur. Hah? Iya, di depan gedung BNI itu dulunya solokan tuh. Gue pernah terjun ke situ emang. Sampai ditulis di mading kan, waktu itu pakai mading kan. Terus sampai rektornya memerintahkan untuk dibikin di tembok gitu kan. Yang suenya kenapa harus gue dulu yang celaka gitu. Tapi kan selalu celaka baru diperbaikin kali ya. Tapi kan gue dilahirkan buat untuk Ya kayak kan setahu gue kan kayak jalan di trotoar gitu kan. Ya, masih kan banyak. Sekarang katanya kan ada jalan untuk iya, disabilitas, yang ada tanda-tandanya gitu. tanda. Tapi yang saya tahu gitu ya, banyak yang kalau di Indonesia itu malah aksesnya ya mohon maaf, jalan Ciamplas aja yang langsung jalan itu nempelnya ke tembok, ke pohon, kemana. Iya. Ya mungkin itu kan harus ada perhatian lebih khusus, bener nggak? Iya benar, karena di kita emang tata kotanya emang nggak dipersiapkan untuk itu kan, jadi terlalu sulit. Belum lagi sekarang gini, katakanlah kalau udah dibangun udah pakai kayak gitu ya tanda-tanda gitu, terus sosialisasinya ada nggak? Jadi kadang-kadang yang mungkin sedikit masukan aja kadang-kadang nggak selesai sih, kayak dari sosialisasi sampai pengerjaan tuh kadang-kadang ya researchnya nggak selesai gitu. Jadi contohnya misalnya uang ya bro ya, diiklankan dulu ada di terawang di apa? Ya dipegang ada braille-nya kayak apa? Bukan braille, apa ya? Timbul, ha. ya kan? Tapi gue sendiri nanya, ini iklannya begini, tapi gue sendiri nggak ngerti ini uang berapa nih, gimana ya gitu. Terus mungkin oke lah kalau masih baru masih dipegang timbulnya. Ntar kalau udah masuk pasar, udah basah, udah lecek, mana bisa gue tahu. Iya kan? Tapi kalau kita ke Singapura atau Malaysia atau ke Thailand, itu uangnya beda bro, panjangnya, lebarnya itu beda. Jadi kita bisa ukur dari panjangnya. Misalnya lo punya duit 10 baht gitu ya. Terus tapi ada uang lain yang ternyata itu 50 baht, itu tuh beda gedenya. Berarti dia bisa berpikir oh ini pasti uang yang lebih gede nilainya. Kalau di sini kan sama aja bro, 100.000 sama 50.000 tuh nggak begitu beda jauh, bahkan sama lah kalau gue bilang. Ukuran berarti ya. Ukuran tuh penting. Iya. Berarti ya nanti tolong perhatian ya pemerintah daerah. Itu uang harus direvisi lagi sih. Walaupun sekarang ada teknologinya, jadi aku nggak pernah kesulitan. Di handphone aku ada aplikasi buat baca uang. Tapi masalahnya kan tidak semua tunanetra juga melek teknologi. Karena teknologi pun mahal kan, kita harus beli HP yang iPhone atau Android gitu kan. Ada yang juga nggak ke situ gitu. Oh ya, yang soal Android, ini sorry kita loncat-loncat dikit. Nggak apa-apa. Lu ada nggak sih penentangan dari disabilitas untuk belajar teknologi? Sebenarnya nggak open mind aja sih mereka sebagian itu, tapi kan lama-lama juga kalau udah terpaksa akhirnya kadang-kadang orang tuh harus dipaksa kan. Power of kepepet. Jadi mau nggak mau belajar itu, kayak misalnya ya seperti sekarang lah, kayak orang-orang kantoran gini yang dulunya benci sama komputer, akhirnya karena pandemik harus WFH, jadi mau nggak mau harus belajar kan kayak gitu. Jadi untuk para disabilitas di luar sana, belajarlah teknologi ke. Iya, biar Hendra. Kalau nggak gitu sih, belajar teknologi sendiri juga boleh, mau nanya-nanya juga boleh, tapi mengurangi ketergantungan sama nambah-nambah wawasan lah. Syukur-syukur bisa jadi apa ya? Ya kalau bisa dimanfaatkan untuk cari duit juga bagus kan. Iya. Karena teknologi bukan hanya ke musik kan, bisa ke yang lain-lain juga kan. Bisa jualan online ya kan. Iya. Terus sendiri jualan online kan? Iya, bisa buat nulis kalau dimuat artikelnya bisa dapat duit kan, kayak gitu sebenarnya.
Ini boleh nggak bro, gua sedikit di kolom bawah ini. Barangkali teman-teman yang disabilitas netra jika mau bertanya soal teknologi, soal sharing kehidupan, itu bisa langsung kontak ke lu bro. Bisa aja, gue nggak menutup hanya disabilitas aja, mungkin teman-teman yang lain juga di luar sana kalau yang ingin ya berteman dengan saya gitu silahkan. Ada YouTube channel juga yang nggak keurus. Aku soalnya cuma naro-naro doang sih, bukan yang konsisten tiap seminggu sekali gitu, jadi kayak lebih ke nyelamatin data aja, aku upload di situ gitu. Ada sosmednya Hendra Piano Man, YouTube, Facebook, terus Instagram itu juga sama namanya. Hendra Piano Man ya. Nanti boleh ya situlah Sharing, berteman di situ. Ya. tanya-tanya kan. Tanya-tanya boleh atau mau berbagi juga boleh gitu. Thank you banget. Lu ada masukan nggak buat ya mungkin para penonton yang sekarang ada nggak? Pertama buat teman-teman disabilitas dulu sih sebenarnya. Oke. Kayak ya memang sekarang solusinya itu kita emang harus nggak boleh jauh-jauh dari teknologi gitu. Kita mungkin kalau yang seneng udah nggak ada masalah ya, ngikutin aja. Tapi bagi yang enggak ya paksakan dirilah untuk lebih sadar dengan teknologi, karena memang semuanya sekarang nggak ada yang based on teknologi. Itu untuk teman-teman yang non disabilitas ya ini sebenarnya yang disabilitas itu bukan selalu mau dibantu atau dimaklumi atau diprioritaskan, tapi lebih sekedar diberikan kesempatan atau dimengerti dalam konteks tertentu bahwa dia memang disabilitas gitu loh bro. Iya. Jadi bukan akhirnya kayak jadi akord. Ya kalau mau bercanda aja. Lu tahu kan kadang-kadang bercanda gue kelewatan kan. Yes. Bahkan ada beberapa temen yang lain ngomong, gue tuh ngerasa lo tuh kayak bukan orang disabilitas gitu, karena ya biasa aja guanya gitu kan. Iya. Lu kan lawan Ketika TikTok orang gua. lain ngomongin buku, gue ngomong buku juga, ngomongin film, gue juga ngomong film juga kan. Iya. Lu kan partner terbaik gua untuk berinteraksi. Ya, Untuk pola mudah-mudahan. berpikir. Ya paling gitu sih, kita sama-sama membuka wawasan bagaimana berinteraksi antara satu dengan yang lain sih sebenarnya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Gue yang thank you banget lu bisa hadir hari ini. Terima kasih. Ya jadi ngelanturnya. Tenang, nggak apa-apa. Jangan lupa like, subscribe, subrek, komentar di kolom bawah ini. Langsung tag Hendra Piano Man. Yes, thank you. Terima kasih. Bos Sugi, salam tukang kain. Undur diri. Bye.